Secara historis, Jokowi juga tidak bareng dan wakil presiden yang sama selama 2 periode. JK udah 2 periode, Bang. Dengan wapres yang sama dalam 2 periode. Iya, JK 2 periode wapres, jadi nggak bisa. Loh, bukan Oke, baik, dengan presiden. Saya ke Bang David, kalau gitu. Lihatlah betapa memalukannya Ferdian Damanik dalam talk show ini. Tidak hanya satu kali, ada beberapa kali momen yang memperlihatkan bagaimana Ferdian Damanik ini dipermalukan oleh Adian Napitupulu. Bukan hanya oleh Adian, bahkan Ade Armando yang seharusnya satu kubu dengan Ferdian juga menertawakan argumen atau pendapat dari Ferdian Damanik ini. Bahkan Ade Armando sempat menyela tangannya agar Ferdian ini berhenti berbicara karena yang disampaikan itu tidak nyambung. Coba lihat bagaimana reaksi Ade Armando yang mengangkat tangannya seolah-olah menyuruh Ferdian ini berhenti berbicara. Lalu Ade Armando juga terdengar menertawai argumen yang disampaikan oleh Ferdian Damanik. Seisi ruangan pun melihat betapa memalukannya Ferdian Damanik di dalam forum ini. Daerah Jokowi Prabowo Gibran 2 periode untungkan atau rugikan Prabowo? Dua hal ingin saya katakan. Pertama adalah bahwa saya tentu aja saya nggak bisa mewakili semua pendukung Jokowi ya. Buat semua pendukung Prabowo jangan pernah khawatir. Kami akan menjalankan apa yang diarahkan oleh Pak Jokowi kepada kami, bahwa kami akan mendukung Prabowo Gibran sampai 2034. Tentu saja ada kecualinya. Kecuali misalnya ada upaya pecah belahnya berhasil, Pak Jokowi akhirnya nggak lagi ingin dekat dengan Pak Jokowi atau Gibran dan seterusnya. Tapi kalau itu tidak terjadi, kita nggak pernah mengkhianati Pak Prabowo. Gak ada buktinya, itu satu. Tapi yang kedua saya mau katakan dulu bahwa saya senang bahwa hari ini teman-teman tuh bilang bahwa yuk kita ngomong hal-hal yang lebih substansial yang tadi dikatakan. Betul, saya setuju. Udahlah, itu soal ijazah Pak Jokowi selesai aja lah. Itu Roy Suryo masih juga terus ikut dukung lagi. Terus saya mau bilang palsu ijazahnya gimana? Soal kalau asli ya tunjukkan. Pemazulan Gibran. Gibran juga nggak jelas ijazahnya. Jadi nggak akan merugikan seorang Prabowo ya? Artinya gini, hal-hal semacam itu jangan kemudian menyita waktu kita. Kita bicara tentang makanan bergizi gratis. Kita ngomong makanya Pak Jokowi jangan ikut-ikutan dalam politik. Istirahatlah dia sebagai former presiden. Arahan Jokowi Prabowo Gibran 2 periode menguntungkan atau merugikan bagi seorang Prabowo nantinya? Dia cawe-cawe sebenarnya kan itu nggak bisa dijawab sekarang. Dalam politik, dalam bisnis itu kan mirip-mirip. Siapa kamu sehingga ketika berjalan dengan saya tambah kuat. Sesederhana itu aja. Kalau kamu berjalan dengan saya tambah lemah, kayaknya nggak jalan bareng deh, kira-kira seperti itu. Tapi menjawab apa yang disampaikan oleh Bung Ade tadi menarik. Problem ijazah juga problem buat mereka. Kenapa mereka bilang, kita asli bisa nggak jadi? Gitu loh, kalau yang dipertanyakan saya bisa jadi, harusnya mereka lebih jadi lagi. Artinya bahwa memastikan ijazah itu ya, Bung Refli Harun ya, itu juga menjawab kepentingan mereka karena mereka berjuang bertahun-tahun belajar. Gosok terus. Udah asli. Bukan maksud gua. Mereka berjuang untuk ijazah asli. Bilang palsu. Tiap hari kuliah. Tiap hari datang. Tiap hari ketemu dosen. Dimarahin. Ijazahnya asli. Belum lulus. Nanti ijazah asli kan? Asli. Pengen ijazah asli atau ijazah palsu? Ijazah udah pasti bukan. Artinya mereka juga pengen memastikan ijazah pemimpin-pemimpinnya juga asli. Jadi 2 periode merugikan atau enggak bagi seorang Prabowo? Belum dijawab, Abang. Loh, kalau itu dijawabnya nanti. Tapi prinsipnya sederhana. Siapa kamu kalau berjalan dengan saya tambah kuat. Kalau dengan berjalan dengan saya tambah lemah, tentu tidak akan saya bawa. Dan secara konstitusional tidak ada kewajiban harus bareng-bareng 2 periode. Secara historis, Jokowi juga tidak bareng dan wakil presiden yang sama selama 2 periode. JK udah 2 periode, Bang. Dengan wapres yang sama dalam 2 periode. Iya, JK 2 periode wapres, jadi nggak bisa. Loh, bukan. Baik, dengan presiden. Saya ke Bang David, kalau gitu. Benar-benar nggak nyambung kan si Ferdian Damanik ini, sangat memalukan jadi bahan tertawaan satu studio di acara talk show ini. Kasihan Ferdian Damanik ini diundang hanya untuk dipermalukan. Dan lanjut di 2029, Pilpres 2034, muluskah jalannya kalau pakai skenario seorang Jokowi? Jadi gini, pertama tadi
Jokowi menyampaikan statement itu kan gini, sebagai negarawan dan pengalaman panjang beliau, kata saya setiap Jokowi batuk aja itu membuat bereaksi semua para politisi, para kelompok-kelompok organisasi partai dan seterusnya. Nah, jadi gini, Jokowi sebagai negarawan ingin mengatakan bahwa jangan membuat kekisruan di dalam periodisasi Prabowo Gibran, karena begitu isu-isu untuk mengacak-acak kepemimpinan duet 2-in-1 Prabowo Gibran ini, maka ini akan pincang pemerintahan ini. Nah, itu kan gerakan-gerakan yang ada sekarang itu dibaca secara cerdas oleh seorang Jokowi karena punya pengalaman panjang dan kematangan politik. Luar biasa memang. Kalau mau program-program Prabowo Gibran ini jalan baik, maka jangan membuat kerusuhan, mencoba-coba membangun narasi untuk memisahkan Prabowo. Luar biasa. Semakin takut dia kelihatan, makin takut dipisahkan. Ketika mengikuti skenario semakin khawatir dipisahkan, nanti nggak berguna lagi. 2 poin, Mbak. Apa? Singkat aja. Darah yang tumpah di demonstrasi Agustus kemarin, 1 poin besarnya adalah kami generasi muda akan terus menuntut pertanggungjawaban negara kepada rakyatnya. Baik soal pajak, baik soal kekuasaan, baik soal produk, undang-undang kebijakan.